Hola! Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengeksplorasi jejak Islam di Spanyol. Sebuah kisah tentang warisan yang luar biasa dari peradaban Islam yang pernah berjaya di tanah Eropa ini selama lebih dari 7 abad. Dari arsitektur yang menakjubkan hingga penemuan ilmiah yang mengubah dunia, mari kita lihat bagaimana Islam meninggalkan jejaknya yang abadi di Spanyol. Yuk kita mulai petualangan ini dan temukan keindahan serta kekayaan sejarah yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua Spanyol. Disclaimer, kita bukan ahli sejarah ataupun ahli agama ya, jadi mohon maaf kalau ada salah atau kekurangannya. Pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8, Kerajaan Visigoth di Spanyol tengah mengalami ketidakstabilan politik dan sosial. Raja Visigoth yaitu Roderick menghadapi berbagai pemberontakan dan ketidakpuasan di antara bangsawan Visigoth. Salah satu bangsawan ini adalah Count Julian yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Roderick dan mencari bantuan dari Muslim dari Afrika Utara. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad, seorang jenderal barbar yang bekerja untuk Musa bin Nusair, gubernur Ifriqiya, memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan Spanyol. Tariq menyeberangi Selat Gibraltar dengan sekitar 7.000 pasukan. Dan setibanya di pantai selatan Spanyol, ia memerintahkan agar kapal-kapal mereka dibakar. Tindakan ini sebagai simbol bahwa mereka tidak akan kembali, kecuali berhasil dalam misi mereka. Nama Gibraltar sendiri berasal dari Jabal Tariq yang berarti Gunung Tariq. Dalam beberapa bulan, Tariq berhasil mengalahkan Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete. Setelah kemenangan ini, Tariq dan pasukannya terus bergerak ke utara, menaklukkan kota-kota penting seperti Toledo yang merupakan ibu kota kerajaan Visigoth. Setelah mendengar keberhasilan Tariq, Musa bin Nusair membawa pasukan tambahan dari Afrika Utara untuk memperkuat dan memperluas penaklukannya. Bersama-sama, Tariq dan Musa berhasil menaklukkan hampir seluruh semenanjung Iberia dalam beberapa tahun. Mereka mencapai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Portugal dan menaklukkan kota-kota besar seperti Saragossa dan Merida. Selama hampir 8 abad, Al-Andalus menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Kota Cordoba pada puncaknya memiliki populasi lebih dari 500.000 jiwa dan menjadi pusat intelektual dengan universitas dan perpustakaan besar. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa ini termasuk Al-Zahrawi, seorang dokter dan ahli bedah terkenal yang karya-karyanya menjadi referensi utama di Eropa selama beberapa abad loh. Ibnu Rushd, seorang filsuf dan ilmuwan yang menulis banyak karya tentang filsafat Aristoteles dan juga berkontribusi pada ilmu kedokteran dan astronomi. Maimonides, seorang filsuf Yahudi yang lahir di Cordoba dan menulis banyak karya penting tentang filsafat, teologi dan hukum Yahudi. Islam membawa banyak pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan di Spanyol, termasuk arsitektur. Masjid-masjid besar seperti Masjid Córdoba, istana seperti Alhambra di Granada, dan menara seperti Giralda di Sevilla menunjukkan keindahan dan kemegahan arsitektur Islam. Ilmu pengetahuan. Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan kontribusi penting dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pengetahuan yang dikembangkan di Al-Andalus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar luas ke seluruh Eropa, mempengaruhi Renaissance. Dalam bidang bahasa, banyak kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab loh, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, agrikultur, dan juga administrasi. Untuk sastra dan puisi, karya-karya sastra dan puisi dari masa Al-Andalus tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Spanyol. Seni dan musik. Musik dan tarian flamenco, seni ukir, kerajinan tangan, dan desain tekstil
semuanya menunjukkan pengaruh budaya Islam. Makanan. Banyak hidangan Spanyol yang terinspirasi oleh masakan Islam, termasuk penggunaan rempah-rempah, teknik memasak, dan jenis makanan seperti roti pita dan berbagai hidangan sayuran. Di abad 11 dinasti Umayyah, di Al-Andalus mulai melemah karena perselisihan internal. Puncaknya pada tahun 1492. Granada, kerajaan muslim terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Setelah itu, muslim yang tinggal di Spanyol diharuskan dan berpindah agama atau diusir dari negara tersebut. Banyak cendekiawan muslim dan karya-karya mereka hilang dan dihancurkan. Terima kasih telah menonton video ini tentang jejak Islam di Spanyol. Dari penaklukan awal hingga masa keemasan Al-Andalus dan akhirnya jatuhnya Granada. Kita telah melihat bagaimana Islam memberikan pengaruh yang mendalam dan abadi dalam sejarah budaya Spanyol. Warisan budaya Islam masih dapat kita lihat hingga hari ini dalam berbagai aspek kehidupan di Spanyol, mulai dari keindahan Masjid Córdoba dan Alhambra, hingga musik flamenco yang mempesona, berbagai kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab, dan juga tradisi kuliner yang kaya. Pengaruh ini adalah bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya Spanyol. So, itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nos vemos en el próximo video. Gracias, ciao.